Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah menjadi penuai kasih Allah. Saudara, melalui bacaan hari ini kita dapat merasakan kegalauan Yesus tentang kurangnya tenaga untuk bekerja di ladang Tuhan. Ia melihat banyaknya orang yang mengikutinya, berharap akan uluran tangannya, dan mendengarkan kabar gembira tentang kerajaan Allah darinya. Mereka bagaikan domba tanpa gembala, seperti orang kehausan yang perlu siraman air segar. Apa yang telah dibuat Yesus? Dia menyembuhkan orang bisu tanpa meminta upah. Ia mewartakan tentang Allah dan kerajaannya, bukan tentang dirinya sendiri. Dia memiliki belas kasihan. Tujuannya pun jelas, agar kerajaan Allah dan berkat-Nya melimpah atas semua orang, bukan untuk kelompok tertentu. Dan Yesus mempercayakan karyanya kepada kehendak Allah. Ketergerakan hati Yesus membuatnya mampu menjawab kebutuhan real umat-Nya. Ia menyembuhkan yang sakit, memulihkan hati yang terluka, mengajar mereka mengenai kebenaran, serta membimbing mereka kepada Tuhan. Ketergerakan hati Tuhan selalu diikuti ketergerakan tindakan nyata. Yesus mengulurkan tangannya kepada banyak orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Dia melihat kebutuhan banyak orang. Dia tak henti-hentinya berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada banyak orang. Orang bisu dibuatnya berbicara. Penyakit-penyakit lain disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Dan dia mengajar kepada banyak orang. Rasanya masih dibutuhkan banyak tangan untuk membantu mereka yang masih haus akan kabar gembira
yang berasal dari Allah. Saudara, Yesus membutuhkan kita para pengikutnya untuk berkeliling, menyembuhkan, mengajar kabar sukacita, menguatkan yang lemah dalam lingkup kita masing-masing. Ada keluarga, ada tetangga, ada teman-teman di lingkungan kita, tinggal atau bekerja. Mereka membutuhkan perhatian kita melalui sapaan, senyuman, peneguhan untuk membawa mereka kepada kegembiraan rohani. Kita juga diajak untuk lebih bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita terima dan berani berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, jika itu memungkinkan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.